Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya belajar kita hari ini, yaitu mengenai Google Form ya. Hari ini kita akan belajar Google Form-nya yang berkaitan sama validasi respon dan juga logical expression. Pastikan teman-teman ya sudah login ke Google, kemudian terus ke Google Drive, kemudian kita bisa memilih Google Form. Oke, dari sini ya. Atau juga dari sini ya, dari sini juga bisa. Oke ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat materi ini, saya sarankan untuk melihat video saya yang nomor 1 atau video sebelumnya biar lebih mudah memahami. Oke, misalnya ini adalah form pendaftaran rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya misalnya ini saya ganti aja, taruh di sini di description, rumah sakit sehat sekali. Nah gini ya. Pertanyaannya adalah nama pasien ya. Ini pakai short answer saja. Terus nama ini karena harus diisi, teman-teman ingat ya, ini klik tombol ini required, pertanda bahwa ini harus diisi. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik 3, bisa diklik, ada respond validation. Kalau diklik di sini ada pilihan ini, apakah angka, number, atau tag, atau panjangnya tertentu kita menentukan, atau regular expression. Regular expression atau regeg itu sebenarnya udah terminologi yang umum bagi teman-teman yang sudah familiar, itu akan bisa langsung, tetapi misalkan belum, akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti juga akan kita bahas juga di Google Sheet, karena Google Sheet sudah mengakomodasi regular expression ya. Oke, karena nama biasanya pakai teks, bisa kita pilih tag ya, dengan konten tertentu bisa juga, atau dengan panjang. Jadi jangan nanti gara-gara tag misalkan namanya cuma 1 huruf saja misalkan gitu. Boleh misalkan minimum count-nya katakanlah berapa, misalkan 3, kan ada yang namanya Edi, namanya Eko, atau siapa gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 2, karena nama ini nanti juga bisa mirip atau sama, biar ada yang unik, misalkan pasien memasukkan nomor KTP ya, karena pertanyaannya kurang lebih sama, kita copy aja biar cepat. Nah, copy, ini misalkan nomor KTP, kemudian karena nomor KTP ini terdiri dari angka, teman-teman bisa pilih number. Kemudian ini ada logical expression, di sini ada greater than, less than, dan sebagainya. Kita pilih is number saja. Artinya apa? Ini hanya akan diterima jika yang dimasukkan itu angka. Artinya is number true, berarti yang dimasukkan adalah angka, maka dianggap benar ya. Seperti itu. Ini juga required. Nah, oke. Terus berikutnya, saya akan membuat pertanyaan satu lagi. Karena di rumah sakit itu banyak pilihan, kita akan membuat pilihan teman-teman ya. Pilih klinik atau dokter Anda. Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa membuat beberapa pilihan ya. Saya akan memilih di sini dengan menggunakan drop down saja. Drop down ya. Drop down seperti ini biar nanti tidak kelihatan banyak. Pertama misalnya dokter umum ya. Kemudian yang kedua dokter gigi. Kemudian yang keempat dokter kulit dan kelamin ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini jumlahnya terserah teman-teman. Dan ini bisa juga diaplikasikan, misalkan ini pendaftaran untuk bengkel umum. Nah, terus ini pertanyaannya mobil Anda apa, mereknya apa, tipenya apa ya, bisa seperti itu. Nah, karena ini pasien bakal memilih masing-masing dokter, maka pertanyaan selanjutnya harusnya setelah memilih dokter umum, maka pertanyaan selanjutnya berkaitan sama dokter umum. Kalau yang dipilih dokter gigi, pasti pertanyaannya dan konsultasinya nanti juga lembar pertanyaan atau form tentang dokter gigi. Untuk itu, kita bisa pilih di sini teman-teman ya. Untuk memilih itu adalah klik di sini ya. Klik di sini. Ada go to selection based on answer. Kalau kita klik, nah maka akan timbul pilihan seperti ini. Jadi misalnya nanti kalau kita pilih dokter umum,
dia akan pergi kemana, ke section mana gitu. Untuk itu, kita akan membuat 1, 2, 3, 4 section. Caranya seperti ini ya. Ini, yang tanda ini add section, atau katakanlah misalkan halaman lah, akan lebih mudah ya. Oke, kita klik. Kita akan membuat section dokter umum, atau halaman tentang dokter umum. Nah, seperti ini. Kemudian akan nambah lagi dokter gigi ya. Setelah itu, tambah lagi, di sini adalah dokter gigi. Kemudian nambah lagi section dokter jantung. Kemudian satu lagi yaitu dokter kulit dan kelamin. Kemudian kita tinggal, oh ini salah ketik ya, jantung. Oke. Kemudian kita tinggal menulis pertanyaan-pertanyaannya. Sebagai contoh misalkan ini di dokter umum, kita klik di sini, kemudian kita klik tanda plus di sini, yaitu ada pertanyaan. Sudah berapa lama sakit? Nah, misalkan seperti ini. Misalnya 1 hari, kemudian 2 hari, kemudian 3 hari. Kita kembali ke sini, ya. Ini tadi selection-nya. Kalau misalkan nanti yang dipilih adalah dokter umum, maka dia harus pergi ke dokter umum, ya, atau section 2 dokter umum. Kalau pilih dokter gigi, harusnya lanjut ke dokter gigi. Demikian selanjutnya dokter jantung dan dokter kulit. Oke. Nah, setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa kita masukkan. Coba sekarang kita tes dulu ya. Coba kita tes dengan preview di sini. Oke. Nah, seperti ini. Yang ada tanda merahnya harus diisi. Namanya misalkan Dedi. Kemudian nomor KTP. Kalau kita ketik, nah ini teman-teman ya, tadi kan ada verifikasi kan, jadi kalau dikasih selain angka, dia akan memberikan must be a number. Ini tadi sebenarnya bisa ketulis harus angka, misalkan gitu juga bisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, misalnya seperti ini. Oke, nah sekarang terus lanjutnya pilih klinik atau dokter Anda. Begitu kita klik ke dokter umum, mestinya dia akan masuk ke klinik dokter umum ya. Sakitnya sudah berapa hari dan seterusnya ya. Oke, kalau kita balik lagi ke sini, misalkan kita klik kulit dan kelamin, next, kulit dan kelamin. Cuman di sini belum ada pertanyaan tadi kan. Oke, kalau kita tutup ya, kita kembali ke desain sini. Jadi kalau kulit dan kelamin di sini, misalkan kita katakanlah gini ya, kita tambah pertanyaan. Pertanyaannya, apakah sudah pernah ke dokter kulit? Nah, misalnya seperti itu pertanyaannya. Misalkan di sini sudah. Terus satu lagi belum ya. Oke, kalau misalnya ini kita preview, tadi namanya katakanlah Dedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kita pilih dokter kelamin, kemudian next. Nah, ini pertanyaan sudah ada di sini. Kalau misalkan kita submit ya, sudah, berarti sudah tersubmit. Oke, kita lihat di sini, balik ke sini, di sini, respon. Sudah ada respon, yaitu yang tadi yang merespon Dedi, ini nomor KTP-nya. Oke, ini misalkan namanya Dinda, nomor KTP-nya 112233344556 ya, misalnya seperti ini. Kemudian pilih dokternya, dokter kulit dan kelamin, kita klik. Kalau kita naik, mestinya akan masuk ke section pertanyaan-pertanyaan di dokter kulit dan kelamin. Oke, benar ya, jadi masuk ke dokter kulit dan kelamin. Karena kita baru membuat satu pertanyaan, maka baru muncul satu pertanyaan ini, yaitu apakah sudah pernah ke dokter kulit. Misalkan kita jawab belum pernah. Oke, belum pernah. Misalnya kita submit ya, coba kita submit. Ya, kita tutup di sini, kita kembali ke desain di sini. Nah, di sini sudah ada respon. Tadi respon yang pertama tadi Dedi ya. Ini mestinya ada respon Dinda di sini ya. Seperti video sebelumnya, ada summary-nya, ada pertanyaannya, ada individual respon ya. Coba kalau kita lihat individual respon, yang pertama tadi Dedi ya, seperti ini. Yang kedua ada Dinda, ini nomor KTP-nya. Kemudian dia milih dokter kulit dan kelamin, maka pertanyaan yang dia jawab adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kulit dan kelamin ya. Seperti itu teman-teman.
Mudah ya? Oke, kalau kita lihat di spreadsheet-nya, coba kita klik, kita create baru saja ya. Oke, kita create. Nah, ini sebentar lagi proses. Maka inilah jadi daftar yang diisi oleh para pasien secara online. Dalam hal ini Dedi, tanggal sekian, jam sekian, mengisi atau mendaftarkan dokter kulit dan kelamin ya. Terus tadi pertanyaannya dia belum isi ya, kita tadi belum isi dengan lengkap. Kemudian yang kedua Dinda, ini kulit dan kelamin juga, dia belum mengisi ya. Coba kita coba satu lagi ya, satu lagi yang klinik lain ya. Oke, kita ke sini, kita preview. Ini namanya Bapak Tony, kemudian KTP-nya nomor 4455667788. Kemudian dia akan datang ke dokter umum. Dokter umum sudah ada pertanyaan belum tadi ya? Oh, kebetulan sudah ada. Sudah berapa lama Anda merasakan sakit? Ini baru 2 hari. Kemudian kita klik next ya. Apakah dia ke dokter gigi atau next? Ternyata tidak ke dokter gigi, tidak next juga. Nah, ini kita akan kembali ke desain teman-teman ya. Kita kembali. Oke, kita tutup dulu. Kita ke sini. Nah, perhatikan di sini. Setiap pertanyaan itu di bawahnya ada pilihan ini. Jadi, after selection, setelah kita memilih selection tadi, terus bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama adalah pilihan dokter umum nih. Setelah memilih pilihan yang ada di dokter umum ini ada pilihan ya. Kita klik di sini. Akan kembali ke form yang satu atau halaman satu atau ke yang lain atau submit. Nah, ini klik submit teman-teman, karena namanya orang sudah ke dokter umum ya, berarti dia pasti akan janjian sama dokter umum, habis itu submit. Kemudian yang ini dokter gigi, habis itu setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan di klinik gigi, submit ya, seperti itu. Oke, ini juga submit. Kulit dan kelamin udah terakhir ya, udah selesai. Coba kalau sekarang kita isi ya. Oke, namanya tadi Pak Tony, kemudian nomor KTP tadi 4455667788. Terus dia ke dokter umum. Oke, dokter umum kita klik next, pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah benar di dokter umum. Sudah berapa lama Anda merasakan sakit? Kita pilih misalkan 2 hari. Nah, di sini udah muncul submit. Jadi bisa kembali atau submit. Pilihannya itu ya. Kalau kita submit, harusnya sudah muncul di spreadsheet sini maupun di respon yang ada di sini. Ini ada 3 respon ya, 3 respon. Ini adalah yang kedua, respon kedua ya. Kemudian kalau respon yang terakhir berarti harusnya Pak Tony ya, benar ini Pak Tony ya. Dia ke dokter umum, sudah merasakan gangguan kesehatannya 2 hari. Kita lihat di sini, mestinya Pak Tony sudah masuk di spreadsheet sini. Nah, ini Pak Tony, dia sudah antriannya ya, antriannya berarti dia setelah Ibu Dinda. Ini nomor KTP-nya, dia ke dokter umum, dia sudah merasakan sakitnya 2 hari. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Nah, keperluannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua di tempat kerja masing-masing. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.